Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di kesempatan kali ini kita akan membahas latihan soal TWK CPNS 2023 dan video ini video yang ke-112. Soal pertama. Ibu Rizka adalah seorang kepala pengelolaan keuangan di sebuah perusahaan negara yang menjadi bagian dari BUMN. Ia bertanggung jawab untuk mengelola keuangan perusahaan. Suatu ketika, pihak perusahaan memintanya untuk mengelola anggaran senilai 2 miliar rupiah untuk sebuah proyek yang akan dilaksanakan di bulan Juni. Sebagai pegawai yang telah memperoleh penghargaan dari perusahaan dalam hal pegawai berintegritas tinggi, maka ia menjalankan proyek tersebut. Di sisi lain, Ibu Rizka dikenal memiliki sikap empati yang tinggi serta suka memberi bantuan kepada bawahan. Seringkali ia mengeluarkan uang pribadi untuk sekedar mengajak bawahannya makan di restoran mewah. Setelah proyek selesai, ternyata dana dari 2 miliar tersebut tersisa anggaran senilai Rp800.000. Sisa dana seperti itu biasanya tidak dipermasalahkan lagi oleh auditor internal perusahaan. Bahkan pihak perusahaan terkadang memberikan sisa uang seperti itu kepada tim Bu Rizka. Tindakan Bu Rizka sebagai seorang dermawan yang berintegritas terhadap sisa uang proyek yang sedikit itu dibanding anggaran proyek adalah A. Memberikan sisa dana proyek kepada tim untuk digunakan makan bersama, kemudian melaporkannya ke pihak direksi. B. Membuat syukuran sederhana bersama tim karena proyek perjalanan lancar dan membuat laporan ke pihak direksi. C. Mengembalikan dana proyek kepada pihak perusahaan. D. Mengalokasikan anggaran tersebut kepada hal lain yang menunjang kepentingan pekerjaan dalam perusahaan. E. Memberikan sumbangan kepada panti asuhan dan fakir miskin sebagai bentuk rasa syukur atas proyek yang telah dijalankan dengan baik, kemudian melaporkannya kepada pihak atasan. Di antara kelima pilihan ini, tindakan Bu Rizka sebagai seorang dermawan yang berintegritas terhadap sisa uang proyek yang sedikit dibandingkan anggaran proyek yang paling tepat adalah pilihan C, yaitu mengembalikan dana proyek kepada pihak perusahaan. Soal nomor 2. Salah satu faktor pemersatu bangsa adalah bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Pengaturannya dalam undang-undang bertujuan untuk memperkuat NKRI, yaitu A. Menjaga kehormatan dan kedaulatan NKRI, B. Menjaga kesatuan TNI dalam NKRI, C. Menjaga wilayah perbatasan NKRI, D. Menjaga pulau-pulau terpencil dari pengakuan negara lain, E. Memberikan identitas bagi NKRI. Pengaturannya atau pengaturan faktor pemersatu bangsa dalam undang-undang bertujuan untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu jawabannya adalah pilihan E, memberikan identitas bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Soal nomor 3. Perkembangan sebuah bangsa sangat bergantung pada berkembangnya sektor pendidikan. Oleh karena itu, elemen pertama pada pendidikan yakni peserta didik yang merupakan generasi muda yang akan menjadi penggerak tumbuhnya sebuah bangsa di masa mendatang harus senantiasa dijaga dari segala bentuk tindakan yang dapat merusaknya. Salah satu perusak utama generasi muda adalah penyalahgunaan narkoba. Beberapa dekade terakhir telah marak penyeludupan dan penyalahgunaan barang haram tersebut. Sebagai upaya pencegahan, maka negara membentuk sebuah lembaga yakni BNN yang bertugas memberantas produksi, distribusi, dan penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu dibutuhkan aparat BNN yang memiliki sikap integritas yang tinggi terhadap negara. Di bawah ini hal yang menunjukkan sikap integritas dari BNN adalah A. Melakukan sosialisasi tentang dampak penyalahgunaan narkoba agar masyarakat menjadi paham. B. Melakukan pengawasan terhadap penyalahgunaan narkoba agar dapat menangkap bandar-bandar besarnya. C. Melakukan pemberantasan secara terus-menerus meski banyak bermunculan kasus-kasus baru. D. Melakukan pencegahan sebelum terjadinya penyalahgunaan narkoba. E. Memberikan pembinaan bagi masyarakat tentang negara aman tanpa narkoba. Pada soal nomor 3 yang ditanyakan adalah yang menunjukkan sikap integritas dari BNN. Di antara kelima pilihan ini, yang merupakan salah satu sikap integritas dari BNN adalah pilihan C, yaitu melakukan pemberantasan secara terus-menerus meski banyak bermunculan kasus-kasus baru.
Soal nomor 4, salah satu tokoh nasional yang membantu petani yang tertindas dengan mendorong rakyat untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda, kemudian dikenal dengan peristiwa Bandung Kemuning adalah Otto Iskandar-Dinata. Ia tak gentar meskipun diancam dan diasingkan di Bugen Digul oleh Belanda. Berdasarkan ilustrasi di atas, sikap Otto Iskandar-Dinata yang seharusnya diteladani karena A. Mendorong rakyat agar terus berjuang, B. Tidak gentar walaupun diancam akan diasingkan, C. Mendorong rakyat melawan Belanda, D. Mendorong Belanda menindas petani, E. Memihak Belanda karena menguntungkan. Berdasarkan ilustrasi yang telah kita baca, sikap Otto Iskandar-Dinata yang seharusnya diteladani, karena jawabannya adalah pilihan B, karena tidak gentar walaupun diancam akan diasingkan. Soal nomor 5. Perekonomian bangsa Indonesia saat ini dihadapkan pada tantangan kemandirian dalam melakukan pengembangan kegiatan usaha. Berkaitan dengan hal tersebut, mengapa membeli barang-barang produksi dalam negeri merupakan partisipasi warga negara untuk mempertahankan keutuhan NKRI? A. Meningkatkan daya beli masyarakat, B. Membantu memberdayakan usaha ekonomi rakyat, C. Meningkatkan arus sektor perdagangan dalam negeri, D. Membentuk kebiasaan hidup sederhana pada masyarakat, E. Masyarakat dapat memperoleh barang dengan harga murah. Yang ditanyakan adalah mengapa membeli barang-barang produksi dalam negeri merupakan partisipasi warga negara untuk mempertahankan keutuhan NKRI. Jawabannya adalah karena dapat membantu memberdayakan usaha ekonomi rakyat. Jawabannya adalah pilihan B. Soal nomor 6. Di masyarakat yang multikultur, keberadaan orang atau kelompok yang latar belakangnya berbeda-beda merupakan hal yang biasa terjadi. Keberagaman kepentingan tersebut dapat menjadi salah satu faktor yang dapat memperkokoh persatuan NKRI karena persatuan dan kesatuan harus tetap diutamakan meskipun kepentingannya berbeda-beda. B. Kepentingan yang beragam dapat dengan mudah dan memunculkan konflik horizontal. C. Kepentingan dan kesatuan bangsa merupakan hal yang mustahil yang akan terjadi di negara multikultural. D. Keberagaman kepentingan dan tujuan akan semakin menguatkan prinsip demokrasi. E. Perbedaan kepentingan dan golongan menjadi penyebab utama sulitnya tercapainya persatuan. Yang ditanyakan pada soal nomor 6, keberagaman kepentingan tersebut dapat menjadi salah satu faktor yang dapat memperkokoh persatuan NKRI karena jawabannya adalah karena keberagaman kepentingan dan tujuan akan semakin menguatkan prinsip demokrasi. Jawabannya adalah pilihan D. Soal nomor 7. Aksi Cepat Tanggap atau ACT adalah organisasi nirlaba profesional yang memfokuskan pada kerja-kerja kemanusiaan pada penanggulangan bencana mulai dari fase darurat sampai pada fase pemulihan pasca bencana. Organisasi ini pertama kali melakukan aksinya pada tahun 1954 di Liwa, Lampung Barat dalam merespon bencana gempa bumi. Kini, ACT telah bergerak ke berbagai negara-negara di dunia dalam memberikan bantuan. Dalam menjalankan tugasnya, ACT mengutamakan nilai-nilai integritas, kepedulian sosial, dan kemanusiaan. Suatu ketika terjadi bencana alam di sebuah negara yang di mana negara tersebut pernah menulis di media dengan memberikan penilaian buruk terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak ACT. Akibat berita tersebut, penilaian sebagian publik terhadap ACT menjadi menurun. Tindakan ACT terhadap bencana alam di negara tersebut adalah A. Meminta kepada pihak negara tersebut untuk mengklarifikasi pernyataannya, kemudian memberikan bantuan. B. Melakukan diskusi terhadap pihak internal organisasi mengenai keputusan untuk memberi bantuan. C. Memberikan bantuan kemudian menyampaikan kepada media bahwa negara tersebut meminta bantuan ACT. D. Memberi bantuan tanpa mempedulikan berita yang telah dibuat oleh negara tersebut. E. Memberikan bantuan dengan meminta media meliputi kegiatannya sebagai bentuk klarifikasi terhadap berita yang beredar. Soal nomor 7 menanyakan tindakan ACT terhadap bencana alam di negara tersebut adalah di negara tersebut yang mana pada negara tersebut pernah menulis di media dengan memberikan penilaian buruk terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh ACT yang mana akibatnya penilaian sebagian publik terhadap ACT menjadi menurun akibat laporan atau tindakan yang dilakukan oleh negara tersebut. Bagaimana tindakan ACT terhadap bencana alam di negara tersebut?
yang memberikan atau yang pernah menulis di media sosial penilaian buruk terhadap tindakan yang dilakukan oleh ACT. Jawaban dari kelima pilihan ini yang paling tepat adalah pilihan D, yaitu memberikan bantuan tanpa mempedulikan berita yang telah dibuat oleh negara tersebut. Soal nomor 8. Suatu ketika, seorang penduduk baru bernama Pak Markus datang untuk tinggal di daerah Taman Sari. Daerah tersebut penduduknya 100% beragama Islam. Namun demikian, Pak Markus ini selalu mengkonsumsi babi yang notabene dalam Islam babi itu haram. Islam melarang keras pemeluknya untuk mengkonsumsi babi dan telah dijelaskan dalam kitabnya. Dengan keadaan tersebut, Pak Markus merasa sungkan untuk bergaul dengan masyarakat sekitar. Selain itu, ia juga selalu merasa ketakutan jika sewaktu-waktu ia mendapat tekanan oleh masyarakat sekitar. Namun demikian, warga Taman Sari sangat menjunjung tinggi Pancasila sebagai ideologi bangsa karena mereka menilai Pancasila dijiwai oleh nilai-nilai Islami tanpa mengesampingkan nilai dari agama lain. Jika Anda menjadi warga Taman Sari, maka sikap Anda terhadap Pak Markus adalah A. Mengingatkan agar Pak Markus tidak lagi makan babi sebagai bentuk penghargaan kepada kaum muslim. B. Melaporkan Pak Markus ke pemuka agama agar diberitahu untuk tidak makan daging babi lagi dan terhindar dari tekanan warga. C. Membiarkan sikap Pak Markus karena itu adalah hak beragama mereka dan tidak dilarang dalam agamanya. D. Meminta dengan baik-baik agar Pak Markus mencari tempat lain demi keselamatan dan menghindari masalah selanjutnya. E. Menyampaikan kepada Pak Markus untuk tetap mengkonsumsi babi namun tidak terlalu terbuka sebagai bentuk penghargaan bagi umat muslim. Pada soal nomor 8, yang ditanyakan adalah jika kita menjadi warga Taman Sari, maka sikap kita terhadap Pak Markus adalah jawaban yang tepat adalah pilihan C, yaitu membiarkan sikap Pak Markus karena itu adalah hak beragama mereka dan tidak dilarang dalam agamanya. Soal nomor 9. Pak Rahman adalah seorang pemuka dari suku Betawi. Sukunya termasuk penduduk terbanyak di Provinsi DKI Jakarta. Meski demikian, DKI Jakarta menjadi manifestasi dari keragaman Nusantara, karena hampir seluruh suku di Indonesia juga ada di Jakarta. Pembangunan yang pesat dan pusat aktivitas negara yang berpusat di Jakarta menjadi alasan utama urbanisasi terjadi di Jakarta. Suatu ketika terjadi konflik antar warga suku Betawi dan suku Minang bermukim di Jakarta. Keadaan tersebut dipicu kesalahpahaman terkait perebutan lahan parkir di seluruh pusat perbelanjaan di Jakarta. Mereka saling mengklaim hak atas wilayah parkir tersebut. Masalah ini sudah mulai memanas dan melibatkan beberapa orang. Jika dibiarkan, ini akan menimbulkan perpecahan dan dapat berujung pertikaian yang berkepanjangan. Oleh karena itu, perlu ada tindakan untuk menyelesaikan masalah ini. Tindakan yang baik dilakukan Pak Rahman sebagai pemuka suku Betawi adalah A. Mencari pelaku dari pihak Minang untuk kemudian diadili tanpa mengurangi sikap toleransi terhadap suku Minang lain yang tidak terlibat. B. Mengorganisir suku Betawi untuk datang ke kantor polisi menuntut penyelesaian masalah ini. C. Meminta pihak pusat perbelanjaan menutup area parkir agar tidak lagi menimbulkan konflik dalam perebutan lahan parkir. D. Melakukan pembinaan kepemudaan bagi masyarakat Betawi agar lahir masyarakat yang berkarakter. E. Melakukan musyawarah terhadap pemuka suku Minang agar secara bersama-sama mencari titik temu atas masalah ini dengan disaksikan pihak pemerintah. Di antara kelima pilihan ini, tindakan yang baik dilakukan Pak Rahman sebagai pemuka suku Betawi adalah pilihan E, yaitu melakukan musyawarah terhadap pemuka suku Minang agar secara bersama-sama mencari titik temu atas masalah ini dengan disaksikan pihak pemerintah. Soal nomor 10, karena hanya masalah sederhana, tawuran antar pemuda kampung akhir-akhir ini sering terjadi di Indonesia. Terhadap hal tersebut, sikap penting yang perlu dikuatkan kepada para warga muda tersebut adalah A. Menekankan pentingnya kedisiplinan antar pemuda, B. Mengajak para pemuda untuk jujur dalam diri sendiri, C. Menghindari sikap egois dalam pribadi masing-masing, D. Menekankan pentingnya sikap tenggang rasa, E. Mengajak bersikap pemberani membela kebenaran. Di antara kelima pilihan ini, ketika masalah sederhana yaitu tawuran antar pemuda akhir-akhir ini sering terjadi, terhadap hal tersebut sikap penting yang perlu dikuatkan kepada para warga muda adalah pilihan D, yaitu menekankan pentingnya sikap tenggang rasa.
Oke, sekian video kali ini. Kita udah selesai bahas 10 soal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih udah nonton sampai selesai dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.